Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Eral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Pastikan kalian menonton terus sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dan terhangat dari dunia percaturan. Teman-teman, kita akan membahas tentang duel dua mesin catur terbaik saat ini yang dipertemukan dalam TCEC Season 22 Super Final. Ya, ini merupakan pertarungan Top Chess Engine Championship. Pertarungan dua mesin terbaik catur saat ini yang mempertemukan antara Stockfish 15 buatan dari Norwegia dengan icon ikan, sementara lawannya adalah Komodo Dragon buatan dari Amerika Serikat dengan logo Komodo. Elo rating Stockfish sendiri diperkirakan 3617, sementara Komodo Dragon 3600. Teman-teman, mereka bertarung dalam TCEC Season 22 Super Final dengan format 100 kali permainan, teman-teman. Dan jika terjadi hasil seri dari 100 kali permainan, maka mereka akan berlanjut dengan 16 kali permainan catur rapid atau catur cepat 25 menit dengan tambahan waktu 12 detik setiap langkah, dan dengan pilihan opening yang random, yang acak, teman-teman. Dan apabila masih seri lagi, maka mereka akan bermain dengan sistem catur kilat 8 kali permainan dengan kontrol waktu 3 menit plus 2 detik setiap melangkah. Teman-teman, jadi untuk babak final kali ini sistem pertandingannya adalah 120 menit untuk setiap pemain, dengan tambahan waktu 10 detik setiap melangkah. Langsung saja kita bahas. Ini merupakan partai penentuan mereka, di mana Stockfish 15 pegang buah putih, sementara Komodo Dragon pegang buah hitam. D4, kuda F6, dan C4. Kemudian G6. Teman-teman, saya nggak bahas langkah-langkah mereka ya teman-teman, karena pasti pilihannya adalah yang terbaik. Kuda C3, gajah G7, dan E4. Kemudian D6, King Indian Defense. Kuda F3, rokade pendek, Stockfish H3. Memilih variasi sepertinya dengan H3 ini, biasanya kita akan melihat putih menjalankan gajah E2, gajah E3, dan G4. Komodo Dragon menjawab dengan kuda ke petak A6. Putih Stockfish gajah G5, hitam E5. Stockfish menolak pertukaran dengan melangkahkan langkah D5. Menteri E8 dipilih Komodo Dragon menghindari pining gajah G5. G4 dimainkan oleh Stockfish. Hitam kuda C5, ancam pion E4, putih menjawab kuda D2. Hitam gajah D7, putih gajah E2. Hitam A6, coba dobrak dengan B5, dan putih gajah E3. Mengancam kuda di petak C5, hitam menahan dengan B6. Tidak memilih B5 ya teman-teman, karena jika memilih B5, maka bangunannya akan rusak dengan gajah makan kuda, pion D makan kuda, dan kuda B3. Lanjut lagi, putih menjalankan B3. Hitam, raja H8. Kenapa Komodo Dragon melakukan langkah raja H8, teman-teman? Ini merupakan langkah persiapan kuda di petak F6 ke petak G8 dengan tujuan mendobrak dengan F5. Itu adalah ciri khas dari permainan King Indian Defense. Putih H4. Hitam memilih langkah H5. Tentu jadi sebuah pertanyaan, mengapa putih tidak memilih pion G makan H5? Apa yang akan terjadi jika putih memilih pion G makan H5? Maka hitam akan menjawab pion G makan H5. Jika putih ambil gajah H5, maka hitam akan menjawab kuda D3 skak. Raja F1, maka hitam akan menjalankan kuda F4. Apabila gajah F3, maka akan benteng G8. Teman-teman, pembahasan ini menurut evolution bar dan secara permainan ini menguntungkan bagi pemain hitam.
Karena jika tidak memilih pion G makan H5, maka keunggulan akan tetap dimiliki putih dengan memilih langkah G5. Tentu saja karena ini Stockfish-nya versi terbaru, teman-teman. Ya, dengan melangkah G5, kemudian hitam kuda H7, putih menteri C2. Hitam F6, coba mendobrak. Kemudian, rokade panjang dilakukan oleh Stockfish. Hitam A5. Kemudian putih menggeser benteng Rookleaf benteng D G1. Hitam F5. Jelas. Menolak pertukaran pion F dengan G karena akan menguntungkan untuk putih. F5 dengan tujuan F4, putih F3, taktis. Hitam benteng F7. Putih kuda B5. Ini langkah yang lazim, teman-teman. Kuda B5 biasanya dilakukan ketika putih berhadapan dengan King Indian. Karena dengan langkah A5 ini meninggalkan space kosong di petak B5. Kuda B5 ancam pion C7. Komodo Dragon menteri B8. Pion E makan F5, gajah F5. Ancam menteri, kuda E4 dilakukan oleh putih. Kuda F8 Komodo Dragon, putih A3. Coba mengusir kuda di petak C5, hitam menteri D8. Putih benteng F1. Gajah D7 dimainkan Komodo Dragon. Putih tarik kuda B C3. Lihatlah betapa nyamannya kuda di petak E4. Kemudian Komodo Dragon kembali lagi gajah F5. Putih kuda B5. Bolak-balik dilakukan. Menteri C8 dimainkan oleh Komodo Dragon, memilih langkah yang berbeda. Stockfish ambil gajah makan kuda C5. Pion B makan C5 dan A4. Membuat kokoh kuda di petak B5, hitam memilih menteri B8. Nah, di sini terlihat ya bahwa kuda di petak B5 ini menutupi semua serangan dari hitam. Sulit tentu saja untuk hitam bagaimana mendobrak posisi seperti ini. Harapannya adalah bagaimana gajah makan kuda E4 dan bentengnya akan masuk ke petak F4. Setelah menteri B8, Stockfish gajah D3. Langsung taktis. Menteri B6, Komodo Dragon, Stockfish raja B2, Komodo Dragon benteng D8. Manuver raja dilakukan oleh Stockfish. Raja A3, hitam benteng E8. Putih menteri D2, hitam benteng D8. Putih kembali lagi menteri C2. Dan jelas, keduanya dengan Elo rating di atas 3600, sama-sama masih mencari jalan terbaik. Dan inilah teman-teman, sama-sama sulit. Benteng E8 dilakukan oleh Komodo Dragon kembali, dan benteng F2, Stockfish melakukan langkah berbeda. Benteng E7, Stockfish menteri D2. Hitam kuda D7, putih benteng E1. Hitam kuda F8, putih raja A2. Hitam kembali lagi kuda D7, permainan yang cukup rapat. Benteng G1 dimainkan Stockfish, benteng F8, gajah C2. Hitam benteng F7, kuda B C3. Menarik mundur kudanya untuk membantu serangan. Komodo Dragon menteri B8. Ya, dia sadar bahwa menteri di situ hanya menjaga pion A5. Coba berpindah ke petak F8, putih kuda E2. Hitam mengadukan menteri dengan menteri B4. Kemudian Stockfish menolak pertukaran dengan menteri E3. Ya jelas, jika terjadi pertukaran menteri, maka Komodo Dragon akan memiliki space posisi kuda ke petak C5. Kemudian kuda F8 dimainkan Komodo Dragon. Putih kuda 2 G3. Hitam gajah makan kuda E4 dan gajah makan E4. Kemudian menteri B8. Putih benteng H1. Benteng F4 menutup kemungkinan dari putih mendobrak F4. Putih menteri D2. Ancam pion A5. Menjaga dengan menteri A8. Putih kuda E2. Hitam benteng F E7. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana posisi seperti ini didobrak oleh Stockfish. Kemudian benteng tarik mundur, dan inilah keindahan permainan dengan tertutup ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana Stockfish mengkonversi posisi yang
rapat ini menjadi sebuah kemenangan. Menteri C8 dimainkan oleh Komodo Dragon meninggalkan pion A5, putih mengambil pion A5. Tidak jelas apa tujuan Komodo Dragon. Komodo Dragon melanjutkan dengan benteng E8. Sepertinya pancingan ya dilakukan oleh Komodo Dragon di sini dengan memberikan pion A5 untuk membuka jalur A. Raja B1 putih, Raja H7 hitam, putih Menteri D2, Menteri B7, Raja C2. Sadar bahwa sudah terbuka jalur A dan B-nya, Stockfish memindahkan raja ke posisi yang aman. Raja G8, Menteri D3, benteng A8, dan Raja D2. Kemudian Gajah H8 dan Raja E3 dimainkan oleh Stockfish, benteng C8, Raja F2, lihatlah manuver raja dari petak A3 sekarang sudah di G2 teman-teman. Kemudian Komodo Dragon benteng F4. Benteng E1, benteng makan gajah M4. Kemudian pion F makan M4 dan gajah G7. Benteng H F1 membuka jalur F dan pengorbanan dari benteng makan M4 membuat Stockfish ya sudah unggul dalam posisi ini teman-teman. Tidak jelas mengapa Komodo Dragon melakukan langkah itu dan yang pasti tidak berbuah apa-apa untuk hitam. Raja G8 dan benteng F2 menumpuk benteng B8 dan benteng EF1. Memberikan pion di petak B3, hitam tidak berani mengambil dengan Menteri C8. Ya, mengapa tidak mengambil pion B3? Menurut saya apabila makan, kemudian makan kembali, maka akan ada jalan benteng F7. Pada intinya bentengnya akan masuk dan mengobrak-abrik serangan di pertahanan Komodo Dragon. Sehingga Komodo Dragon lebih memilih menteri ke petak C8. Kemudian gantian Stockfish yang mengadu dengan menteri H3 karena ada ide menteri G4 dan menteri makan menteri, raja makan menteri, benteng B3 skak. Benteng F3 dimainkan menutup, benteng B4 dan benteng A1. Ya, menjaga aset di pion A. Dan dengan adanya benteng di belakang pion ini jelas pionnya akan super power sekali teman-teman. Kuda D7, pion A5, benteng C4, kuda C3. Kuda B8, dorong A6, kuda makan pion, benteng makan kuda. Satu perwira unggul, benteng D4 dan benteng A8 skak, Raja H7, benteng C8. Sulit bagi hitam jelas dan posisinya sudah kalah bagi Komodo Dragon dengan posisi seperti ini. Tapi masih dilanjutkan dengan C4, benteng C7, dan Raja G8. Benteng C8 skak, Raja H7, dan Raja G3. Lihatlah keindahan posisional dari Stockfish ya teman-teman, di mana tidak ada yang bisa terancam dari buah-buahnya teman-teman. Benteng D2, kuda B5, Stockfish, benteng D1, kuda makan pion D6. Benteng G1 skak, Raja F2, benteng B1. Kuda E8, benteng B2, Raja G3. Kemudian benteng jaga benteng B7 dan kuda makan gajah. Menyederhanakan permainan, Raja makan G7 dan dorong pion D6, benteng B1, D7, benteng G1 skak, Raja F2. Benteng D1 jadi benteng. Tidak usah jadi menteri, jelas udah menang bagi putih. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan C3, benteng D F8. Dengan ide benteng 3 F7 checkmate. Komodo Dragon menyerah dan skor akhirnya bagi Stockfish. Stockfish mengantongi juara TCEC Championship Season 22 Super Final tahun 2022 dengan kemenangan skor 52-34 ya teman-teman. Dan dikatakan ya, dapat dikatakan bahwa Stockfish adalah mesin catur terkuat saat ini dengan elo rating perkiraan 3617 teman-teman. Stockfish, engine catur dari Norwegia, keluar sebagai pemenang, sama seperti ranking video saat ini, pemain catur yang terbaik juga dari Norwegia. Apakah ini sebuah kebetulan atau ini
Atau ini apa ya? Bisa sama gitu, Norwegia. Mesin catur terbaik dari Norwegia, pemain caturnya dari Norwegia. Ya, itulah yang terjadi pada kejuaraan antar mesin catur terbaik dunia saat ini, teman-teman. Nah, kalian kalau mau install Stockfish, tinggal cari aja di Google Stockfish 15, cari cracknya, yang pasti saya yakin orang Indonesia sangat pintar untuk mendownload itu. Gimana teman-teman? Yang pasti saya katakan ya, kalau kalian memiliki Stockfish, gunakanlah. Bagaimana sih cara yang tepat ketika kita memiliki engine catur? Gunakanlah secara bijak. Jangan gunakan untuk mencurangi lawan. Jangan gunakan ketika kalian bermain catur. Jangan sekali-sekali tergoda. Gunakanlah engine catur untuk menganalisa langkah-langkah kita, perbandingan. Seperti itulah yang dilakukan oleh para Grandmaster top dunia. Jika kalian sudah tergoda dengan menggunakan engine di permainan catur, baik online atau hanya sekedar iseng-iseng, maka kalian sudah menghilangkan nilai dari permainan catur. Karena permainan catur adalah permainan kesatria. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya.